أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Kamila dengan NIM 2114050032. Di video ini saya akan menjelaskan tafsiran surat Al-Isra ayat 78 sampai ayat 80. Pertama kita baca dulu arti per katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimi, laksanakanlah, as-salata, salat, liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir, illa ghasakil lail, sampai gelapnya malam, wa Qur'an al-fajri, dan laksanakanlah pula salat subuh, inna Qur'an al-fajri, sungguh salat subuh itu, kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Wa minal lail, dan pada sebagian malam, fatahajjad bihi, lakukanlah salat tahajud, nafilatan lak, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuk, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu, maqaman, ke tempat mahmuda, yang terpuji. Wakul, dan katakanlah, Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni, masukkan aku, mudkhala sidqi, ke tempat masuk yang benar, wa akhrijni, dan keluarkan pula aku, makhraja sidqi, ke tempat keluar yang benar, waj'al, dan berikanlah, li, kepadaku, min ladunka, dari sisimu, sultana, kekuasaan, nasira, yang dapat menolongku. Terjemahan lengkapnya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Surat Al-Isra ayat 78 sampai 80 ini. Yang pertama, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dan dirikan salat dan sudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Nah, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Menurut suatu pendapat, Hashim telah meriwayatkan dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan duluki syamsi ini ialah sesudah matahari tergelincir dari pertengahan langit. Dan kemudian dikatakan sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, yang dengan
Qasaqil lail ialah gelapnya malam hari, dan menurut pendapat lain yaitu terbenamnya matahari. Maka dapat disimpulkan dari ayat ini yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, serta isya. Dan kemudian kalimat selanjutnya wa Qur'anal fajri, yaitu bacaan di waktu fajar, yakni sholat subuh. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar atau sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat yang berjaga pada malam hari dan malaikat yang berjaga pada siang hari. Bagaimana dikatakan, inna Qur'an fajri kana mashhuda, sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dengan demikian kita tahu bahwa ayat ini mengandung makna keterangan tentang sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat 5 waktu ini ialah mengerjakan dan menunaikannya lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, terus-menerus dikerjakan sesuai dengan perintah Allah, lahiriah maupun batiniah. Yang dimaksud lahiriah ini ialah mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan agama, sedangkan batiniah mengerjakan sholat dengan penuh kekhusyukan. Karena merasakan keagungan dan kekuasaan Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini. Jadi ayat ini mengandung tentang sholat 5 waktu, tentang waktu pengerjaan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, begitupun dengan sholat tentang sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat tadi yang telah bertugas di malam hari dan bertugas pula di siang hari. Suatu riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, malaikat malam hari dan malaikat siang hari ini silih berganti kepada kalian, dan mereka bersua di dalam sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat bertugas pada kalian di malam hari naik lagi. Lalu Tuhan mereka lebih mengetahui, menanyai mereka tentang bagaimanakah keadaan hamba-hambaku saat kalian ditinggalkan. Mereka menjawab, kami datangi mereka sedang mengerjakan sholat, kami tinggalkan mereka sedang mengerjakan sholat. Karena itu maka dalam ayat ini disebutkan oleh firman-Nya, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pula Allah menyaksikannya, begitu pula para malaikat malam hari dan para malaikat siang hari. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan salat sunat malam hari sesudah salat fardu, yaitu salat tahajud. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu, salatlah dengan membacanya, yakni Al-Quran, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, sebagai amal fardu tambahan bagimu secara khusus, bukan bagi umatmu, atau sebagian tambahan di samping salat-salat fardu. Ayat ini mengatakan tentang perintah salat tahajud kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Rasulullah menjadikan salat tahajud ini sebagai kewajiban bagi beliau, tapi bukan kewajiban bagi umatnya. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau ditanya mengenai salat yang paling utama sesudah salat fardu. Beliau menjawab melalui sabdanya, salat sunat malam hari. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menghidupkan malam hari di salat sunat. Tahajudlah salat yang dikerjakan sesudah tidur. Maka mereka menganggapnya sebagai kewajiban bagi Nabi SAW sendiri, tidak bagi umatnya. Demikianlah menurut pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas.
Sholat tahajud ini dikerjakan sesudah tidur. Seperti misalnya kita tidur terlebih dahulu, kemudian terbangun, lalu melanjutkan dengan sholat tahajud. Menurut pendapat lain, sesungguhnya mengerjakan sholat sunat malam hari dianggap sebagai ibadah tambahan khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat semua dosa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Sedangkan bagi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umatnya, sholat sunat itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Demikianlah menurut Mujahid. Pendapat ini disebutkan di dalam kitab Musnad melalui riwayat Abu Umamah Al-Bahlil radhiyallahu anhu. Kalimat selanjutnya yaitu Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Aku lakukan perintah ini kepadamu untuk menempatkanmu di hari kiamat kelak pada kedudukan yang terpuji. Kebanyakan ulama ahli takwil mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kedudukan terpuji ini ialah kedudukan yang diperoleh Nabi SAW pada hari kiamat nanti, yaitu memberikan syafaat bagi umat manusia agar Tuhan mereka membebaskan mereka dari kesengsaraan hari itu. Pendapat ulama yang mengatakannya sebagai kedudukan syafaat. Kemudian ayat selanjutnya wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diperuntukkan ketika Nabi berada di Mekah lalu diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah. Maka turun ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengucapkan doa yang tersebut dalam ayat ini, yang maksudnya, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat yang Engkau kehendaki, baik di dunia maupun di akhirat, dan tempatkan aku ke tempat yang Engkau kehendaki, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara contoh masuknya Rasulullah ke suatu tempat dengan benar ialah beliau dan para sahabat memasuki kota Madinah sebagai orang-orang yang hijrah dari Mekah, memasuki kota Mekah di waktu penaklukan kota itu, atau masuk kubur setelah mati dan memasuki tempat yang diridhoi Allah, seperti masuk masjid, rumah sendiri, rumah sahabat, dan kenalan setelah minta izin darinya, dan sebagainya. Keluar dari semua tempat yang dikehendaki Allah, seperti keluar dari kota Mekah waktu hijrah, keluar dari kubur waktu hari kebangkitan, atau keluar dari semua tempat yang dikehendaki Allah, seperti kota-kota yang menjadi tempat melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi agar berdoa kepadanya supaya dijadikan orang-orang yang menguasai hujah dan alasan yang dapat diterima ketika berdakwah, dapat memuaskan orang-orang yang mendengar, tambah kuat imannya. Dan mendengar kafir, hati mereka menjadi lunak dan mau masuk Islam. Sebagai jawaban terhadap doa Nabi Muhammad itu, Allah menerangkan bahwa Dia memelihara Nabi dari segala macam tipu daya manusia dan memenangkannya terhadap orang-orang kafir sebagaimana tersebut dalam maka dapat diketahui bahwasanya ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dari kota Mekah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkan aku ke Madinah dengan cara yang baik, yakni dengan cara memasukkan yang disukai, di mana aku tidak melihat sewaktu masuk hal-hal yang tidak aku sukai. Dan keluarkanlah aku dari Mekah dengan cara yang baik, dengan cara yang mengeluarkan, yang membuat hatiku tidak berpaling lagi kepada Engkau. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Itu kekuatan yang dapat membantuku untuk dapat mengalahkan musuh-musuhmu. Bagaimana dalam ayat tadi,
waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Sehubungan dengan tafsir ayat ini, yakni ayat ke-80 ini, sesungguhnya Nabi SAW menyadari bahwa dia tidak mempunyai kekuatan untuk mengemban tugas ini kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW meminta kepada Allah untuk dipermudah untuk menegakkan agama Allah, karena sesungguhnya kekuasaan itu adalah rahmat dari Allah yang dijadikan adalah rahmat dari Allah untuk hamba-hambanya. Selanjutnya yaitu kesimpulan pendidikan yang bisa kita ambil dari surat Al-Isra ayat 78 sampai 80 ini, yaitu tentang pendidikan ibadah. Yang pertama yaitu jenis salat wajib maupun ada juga yang sunnah. Yang salat wajibnya yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan kemudian salat sunat tahajud. Yang kedua yaitu waktu sholat. Yang pertama itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Dikatakan di ayat ini yaitu tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Kemudian ada sholat subuh yaitu di waktu fajar. Dan juga sholat sunat tahajud yaitu pada malam hari ketika bangkit dari tidur. Ketiga yaitu tentang manfaat sholat. Yang pertama, terangkat derajatnya, kemudian tenang batin dan pikirannya dalam menghadapi masalah atau ujian yang diberikan Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video ini tentang tafsiran surat Al-Isra ayat 78 sampai 80. Maaf jika ada kesalahan, saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.